Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur arsitek vernakular dan aspek-aspek vernakular. Dalam hal ini adalah Kongbade. Ini adalah tugas besar 2 arsitek Nusantara yang kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Adam, nanti teman saya ada Christopher dan Win dan Sidan. Konten kami kali ini adalah akan pembahasannya latar belakang, permasalahan, tujuan pembahasan, metode kajian arsitek vernakular, dan tentunya Kongbade itu sendiri. Metode yang pertama adalah metode deskriptif secara kualitatif dengan melakukan riset mendalam pada beberapa sumber berupa 10 jurnal dan 5 buku yang telah diserahkan melalui media drive. Tahapan yang kami lakukan adalah penentuan objek. Dalam kelompok kami objeknya adalah Kongbade Aceh, pengumpulan teori dan data objek, pengumpulan data untuk pembahasan yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan. Metode yang kedua adalah untuk mendapatkan gambaran tentang arsitektur vernakular. Kami akan melakukan kajian tentang rumah vernakular di Kongbade. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan melakukan pendekatan studi kasus terhadap bentuk karya arsitektur vernakular yang ada di Indonesia. Melalui metode deskriptif analitis bangunan yang kita pilih sebagai studi kasus benar-benar berakar filosofis budaya dan berdiri atas budaya adaptif modernistis untuk kemudian peroleh makna dari berbentuknya bangunan tersebut. Kita masuk tahapan selanjutnya, yaitu latar belakang, permasalahan, dan tujuan pembahasan. Yang pertama-tama, arsitek vernakular bicara tentang pembangunan suatu konstruksi seperti rumah mungkin tidak bisa lepas dari gaya arsitektur. Bahkan sejak zaman nenek moyang dahulu, sebagai bangunan seperti rumah selalu memiliki ciri khasnya tersendiri. Selain itu, jika kita melihat lebih dalam, terutama untuk negara Indonesia sendiri, memiliki bangunan rumah tradisional yang terbilang cukup beragam. Bahkan dari satu rumah tradisional, suatu daerah dengan daerah lain juga tampak berbeda. Perbedaan gaya bangunan rumah ini juga dinilai dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti bagaimana adat atau tradisi setempat yang berlaku. Nah, dalam dunia arsitektur, hal tersebut diberi nama arsitektur vernakular. Bangunan ini juga bentuk adaptasi dari lingkungan sekitar, sehingga kita perlu mempelajari bangunan ini untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk perancangan. Dan kita perlu melestarikan budaya sehingga bangunan turunan tidak hilang begitu saja. Namun ada beberapa masalah di sini. Salah satunya adalah arsitek vernakular kerap kali disamakan dengan bangunan tradisional. Sekilas memang terlihat sama, tetapi jika kita telisik lebih dalam, akan terdapat perbedaan di sana. Secara mudahnya, perbedaannya terdapat pada nilainya. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian arsitek vernakular. Apa sih arsitek vernakular itu sendiri? Menurut Yulianto Sumalyo pada tahun 1993, dia mendeskripsikan arsitek vernakular adalah bahasa setempat. Dalam arsitek, istilah ini untuk menyebut bentuk-bentuk yang menerapkan unsur-unsur budaya, lingkungan, termasuk iklim. Sementara definisi arsitek vernakular menurut Paul Olivier dalam Encyclopedia of Vernacular Architect of the World adalah terdiri dari rumah-rumah rakyat dan bangunan lain, yaitu terkait dengan konteks lingkungan mereka dan sumber daya tersedia yang dimiliki atau dibangun.
menggunakan teknik tradisional. Semua bentuk arsitektur vernakular dibangun untuk memenuhi kebutuhan spesifik untuk mengakomodasi nilai-nilai ekonomi dan cara hidup budaya yang berkembang. Setiap gaya arsitektur selalu memiliki ciri khasnya tersendiri. Bahkan setiap ciri khas ini akan memberikan identitas yang membedakan gaya arsitektur satu dengan gaya arsitektur lainnya. Bahkan bisa dibilang jika ciri dari gaya arsitektur selalu terbilang unik. Berikut adalah ciri-ciri arsitektur vernakular. Yang pertama adalah arsitektur vernakular adalah pada bagian bahan bangunan, di mana arsitektur vernakular hanya menggunakan bahan bangunan tradisional yang ada di dalam daerah tersebut. Bahkan, arsitektur vernakular tidak menggunakan bahan bangunan dari luar. Yang kedua adalah terletak pada proses pembangunan konstruksi. Pasalnya, proses pembangunan konstruksi arsitektur vernakular hanya menggunakan bantuan teknologi tradisional yang ada. Bahkan mesin-mesin barat juga tidak digunakan pada proses pembangunan konstruksi arsitektur vernakular. Lalu proses pembangunan konstruksi arsitektur vernakular juga tidak menggunakan bantuan dari orang ahli di bidang arsitek, melainkan hanya menggunakan tenaga masyarakat lokal untuk proses pembangunan konstruksi. Bangunan konstruksi yang dibuat juga dipengaruhi oleh kondisi alam daerah setempat. Sebagai contohnya adalah daerah dengan iklim dingin akan memiliki sebuah bangunan rumah yang berbahan dasar alam seperti jerami dan kayu. Bahkan, bahan tersebut digunakan untuk memberikan efek hangat bagi penghuni bangunan rumah yang dibuat. Bangunan konstruksi yang dibuat dengan arsitektur vernakular selalu memiliki nilai tradisional daerah setempat. Bangunan tersebut juga memiliki budaya lokal yang begitu kental. Dan yang terakhir adalah proses pembangunan konstruksi seperti rumah dengan arsitektur vernakular tersebut cukup menghemat biaya. Pasalnya, memanfaatkan bahan alami tanpa bantuan bahan lain bisa sendiri meminimalisir pengeluaran. Serta proses pembangunan konstruksi penggunaan arsitektur vernakular juga tidak menggunakan mesin berat yang memungkinkan tidak begitu membutuhkan biaya yang cukup besar. Halo, nama saya Christopher. Saya angkatan 1 Kolbipa 11.0015. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang penerapan arsitektur vernakular pada rumah adat dan modern. Bicara tentang pembangunan suatu konstruksi seperti rumah, kita bisa lepas dari gaya arsitektur, bahkan sejak zaman nenek moyang dahulu. Bangunan seperti rumah selalu memiliki ciri khas tersendiri. Selain itu, jika dilihat lebih dalam, terutama untuk negara Indonesia sendiri memiliki bangunan rumah tradisional yang terbilang cukup beragam. Bahkan satu rumah tradisional satu daerah dengan daerah lain juga kampung. Istilah arsitektur vernakular sudah dikenalkan sekitar tahun 180-an. Tetapi para arsitek mulai melakukan tarikan dan pengembangan karya tentang vernakular pada sekitar abad ke-20. Jika dilihat dalam lagi, istilah vernakular memiliki tiga penjelasan yang sangat berbeda-beda. Ada vernakular yang dilihat dari bahasa, lalu ada vernakular yang dilihat dari kondisi waktu, sedangkan ada juga yang dalam dunia arsitektur. Bade yang akan kami bahas ini adalah suatu kekayaan arsitektur vernakular milik Indonesia. Misalnya menimbulkan banyak sisi bagaimana menjadikan rumah tinggal tak hanya indah secara arsitektural, namun juga nyaman meski tak berrelasi langsung dengan pemahaman tentang Feng Shui. Namun rancangannya yang didesain khas berbentuk persegi panjang dari timur ke barat, mempertimbangkan kebutuhan cahaya dan sirkulasi udara. Dari pembahasan di atas akan dijelaskan penerapan arsitektur vernakular pada bangunan yang kami bahas, yaitu rumah adat. Yang pertama, ada atap dari dedaunan. Yang pertama,
ada atap dari dedaunan. Ini menjadi salah satu ciri khas dalam bangunan arsitektur rumah adat di banyak daerah. Selain kemudahan dalam perolehan bahan baku, tujuan utamanya adalah mengatasi masalah suhu panas dalam ruangan dan rumah. Menjadi ruangan bersama seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak dan balita, sehingga kenyamanan menjadi salah satu kebutuhan yang utama di samping faktor kesehatan sebagai kedua, ada ukuran pintu rumah yang lebih kecil daripada tinggal manusia. Tinggi manusia, yaitu hanya sekitar 120-150 cm saja. Hal ini bertujuan agar setiap tamu yang hadir dan datang ke rumah memberikan salam hormat pada ahli bait atau yang mempunyai rumah, dengan membungkuk sebelum memasuki rumah tanpa mengenal kasta, kelas, dan ekonomi dari tamu tersebut. Lalu yang ketiga, ada komposisi lain berupa ornamen. Selain menjadi pendukung, estetis juga menggambarkan status sosial penghuninya karena motif ukuran dan banyak ukiran menunjukkan kemampuan ekonomi dari penghuni rumah adat tersebut. Yang keempat, ada kolom jarak antara tanah dengan lantai rumah Aceh sampai 2,5 meter, namun di beberapa kampungan terdapat rumah tradisional dengan jarak tanah dengan lantai mencapai 3 meter. Sejak jarak tersebut dimasukkan agar rumah yang dibangun tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sana, sehingga orang masih bisa jalan dan melewati rumah tersebut, lalu diisi dengan kegiatan lain di bawah rumah. Lalu yang kelima, ada tangga rumah tradisional Aceh. Itu umumnya memiliki tangga dengan ciri khas sejumlah ganjil, yakni 9, 11, dan 13. Dalam filosofi Aceh, anak ganjil merupakan bilangan khas dan sulit ditebak. Ini adalah sebuah lambang bagi sikap religius masyarakat di sana. Maka ganjil sendiri lebih disukai oleh Nabi Muhammad SAW karena itu simbol kedekatan mereka dengan Allah. Disimbolkan dengan anak tangga, pemilik rumah hanya meletakkan satu anak tangga yang ditaruh di bagian teras dan belakang. Lalu yang keenam, pada hadap rumah-rumah Aceh selalu menghadap timur dan barat. Hal tersebut dimaksudkan agar siapapun yang bertamu dapat dengan mudah menentukan arah kiblat, mengingat semua orang untuk mengingat dan tidak meninggalkan ibadah dan ingat selalu kepada Allah. Dan terakhir ada kesimpulan. Berikut unsur-unsur arsitektur penanggulangan dan aspek penanggulangan. Bangunan tradisional Aceh ini keberadaannya tidak hanya sekedar tempat tinggal semata, tapi juga merupakan identitas masyarakat Aceh, cermin kehidupan mereka dengan nilai-nilai yang dimiliki terhadap alam, sesama manusia dan Tuhan. Teramat disayangkan banyak masyarakat setempat yang mulai beralih ke desain bangunan modern dengan pertimbangan biaya pembangunan dan perawatan lebih ekonomis. Vernakular ini juga dapat membuka mata semua orang betapa pentingnya penerapan ajaran-ajaran yang baik di dalam semua aspek, salah satunya rumah tinggal. Agar mereka bisa mengerti dan paham akan kebiasaan baik yang muncul dari penerapan ajaran-ajaran mereka dari manapun itu, dari golongan agama, ras, suku, dan budaya. Berikut adalah kesimpulan yang kami bahas mengenai tentang vernakular dan unsur-unsur arsitektur. Sekian dan terima kasih.